Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 4B akan memaparkan hasil uji sampling sampah IPST ITB Jatinangor. Next. Terdapat anggota dari 4B yang bisa dilihat di slide. Next. Baik, selanjutnya untuk sampel sampah untuk tujuannya untuk menentukan metode sampling sampah yang sesuai dan menganalisis hasil pengujian karakteristik sampel sampah. Next. Next. Oke, selanjutnya untuk lokasi pengambilan sampel sampah ada di IPS ITB Jatinangor pukul 3 sore tanggal 9 Mei 2025. Untuk metode sampling sampah, pengukuran komposisi sampah penting untuk menentukan metode pengolahan yang sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik fisik, kimia, dan biologi sampah yang bervariasi tergantung sumbernya. Sampel awal sebaiknya diambil dalam jumlah besar minimal 200 kg. Namun dalam kenyataannya kita hanya mengambil sebanyak 1 plastik yang tertera pada gambar. Sampel tersebut segera disiapkan setelah pengambilan untuk mencegah perubahan kadar air. Sampel kemudian dipotong hingga ukuran 4 cm dan dibagi menggunakan metode kuadran supaya representatif. Metode ini dapat diulang dan merujuk pada SNI 3964 2025. Parameter yang pertama yaitu komposisi sampah. Metode yang digunakan yaitu memilah sampah secara manual berdasarkan komponennya. Hasil uji menunjukkan bahwa sampel sampah terdiri dari makanan, residu, sampah taman, plastik keras, plastik lembaran, karton, dan kardus, di mana sampel sampah didominasi oleh sampah residu. Next. Alasan kami melakukan uji komposisi sampah yaitu untuk mengetahui proporsi berbagai jenis komposisi sampah yang dapat mempengaruhi strategi pengolahan sampah. Jika dibandingkan dengan kelompok 5A, hasil menunjukkan komposisi yang berbeda, di mana kelompok 5A memiliki komposisi sampah yang didominasi oleh daun, kertas, dan styrofoam. Komposisi sampah berkaitan erat dengan kadar air, densitas, dan kadar volatil, karena komposisinya memiliki sifat fisik kimia yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan hasil uji parameter yang berbeda. Next. Selanjutnya, pada parameter densitas sampah dilakukan perbandingan hasil pengukuran massa sampah dengan volume sampah dalam kubus. Hasil pengukuran menunjukkan densitas sampah sebesar 67,86 kg per meter kubik yang termasuk rendah dan mengindikasikan dominasi material yang ringan. Densitas sampah diuji untuk mengetahui seberapa padat sampah tersebut yang nantinya berguna dalam perencanaan jumlah armada, ukuran kontainer, dan efisiensi pengangkutan. Jika dibandingkan dengan kelompok 5A, densitas sampah kelompok 4B lebih besar yang kemungkinan disebabkan oleh komposisi sampah yang lebih berat. Densitas sampah berkaitan dengan komposisi, kadar air, dan volatil. Oke, selanjutnya parameter kadar air, di mana persen kadar air yang kami peroleh adalah 38,192%. Next. Oke, alasan pemilihannya itu pemilihan uji kadar air sampah dilakukan karena kadar air merupakan faktor penting yang mempengaruhi jenis dan efisiensi teknologi pengolahan yang dapat digunakan. Nah, kalau kita bandingin nih dengan 5A, 4B itu kadar airnya lebih tinggi dibandingkan 5A karena komposisinya berbeda. Kelompok 4B mengandung sisa makanan dan sampah taman yang cenderung basah, sedangkan 5A didominasi dengan kertas, tisu, styrofoam. Nah, ini juga mempengaruhi hubungan antar parameter, di mana karena kadar volatil tiap bahan memiliki sifat yang berbeda. Sampah organik biasanya memiliki kadar air dan volatil lebih tinggi, sedangkan plastik dan residu lebih rendah. Dan ini mempengaruhi jumlah kadar airnya nanti. Next slide. Oke, selanjutnya ada volatil. Di sini kita menggunakan metode gravimetri, didapatkan kadar volatil yaitu 97,56% yang tergolong cukup tinggi, menunjukkan tingginya bahan organik dalam sampah. Next. Kadar volatil penting diuji karena untuk menentukan potensi sampah sebagai bahan bakar ataupun untuk pengolahan lanjutan seperti pengomposan dan lain-lain. Setelah dibandingkan dengan kelompok 5A, didapatkan kadar sampah volatilnya yang lebih tinggi milik kelompok kami. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik sampah. Untuk hubungan antar parameter, komposisi sampah semakin tinggi kadar volatil, semakin besar proporsi komponen organik yang ada dalam sampah. Untuk kadar air, uji volatil dilakukan pada sampel yang kering. Tingginya kadar air awal bisa menjadi indikator bahwa setelah dikeringkan, kandungan volatil tetap tinggi. Untuk densitas sampah, semakin tinggi kadar air, semakin rendah densitasnya. Next.
Di sini ada implementasi pengujian sampah di bidang real. Pengujian sampah ini penting untuk menentukan strategi. Misalkan kita didominasi sampah organik, bisa menyediakan komposter rumah tangga atau biogester komunitas. Komposter sendiri itu alat untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos alami. Kalau misalkan plastiknya lebih banyak, maka diperlukan sistem pemilihan kering, basah, dan juga bisa memakai bank sampah. Selain itu, densitas massa jenis ini berguna untuk merancang kapasitas angkut truk, volume kontainer. Bila kadar air tinggi, perlu ada pengeringan dan pencampuran dengan bahan berkalori tinggi agar proses membakar lebih efisiensi. Next. Kesimpulannya yaitu didapatkan metode pengambilan sampel yang sesuai, yaitu menggunakan metode kuadran, yaitu metode ini dinilai cukup efektif untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sampel yang kedua itu sampel sampah dari IPST ini mencakup densitas yang cenderung rendah dengan kadar air tinggi, kadar volatil tinggi dengan komposisi yang beragam. Next. Di sini ada beberapa daftar pusaka yang kami pakai. Next. Di sini ada beberapa dokumentasi juga. Next. Sekian pemaparan dari kelompok 4B. Kami meminta maaf kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.